Ya, baik kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ada video yang saya jelaskan tentang form pengesahan kunjungan lapangan. Setelah terisi semua form pengesahan kunjungan lapangan itu untuk PD dan PLD sebanyak 15 ya, barulah kita rekap hasilnya pada form ini, yaitu form laporan kunjungan lapangan. Nah, untuk yang di A, di identitas, ini sudah kita jelaskan sebelumnya, itu sama ya. Nah, sekarang masuklah kepada bagian B, yaitu waktu pelaksanaan kunjungan lapangan. Nah, di kolom paling kiri ini ada hari ke-1, 2, 3 sampai dengan ke-15. Memang di sini berurut ya kawan-kawan. Tapi di kolom yang kedua, waktu, tanggal, bulan, dan tahun ini sesuaikan di hari pertama kunjungan kita tanggal berapa, kunjungan kedua kita tanggal berapa, maka di sini nanti tanggalnya akan berbeda-beda, bukan berarti berurut, sesuaikan dengan form pengesahan yang sebelumnya. Nah, kemudian ini kecamatan juga diisi dengan kecamatan tujuan di form pengesahan itu ya, atau lokasi tugas kita. Nah, kemudian di desa di kolom 4 ini juga itu adalah desa tujuan atau desa kunjungan kita yang sesuai dengan form pengesahan. Kemudian total dari semua ini itu 15 hari. Nah, kemudian seperti biasanya kita setiap mengisi DRP kan ada deskripsi, tujuan dan sebagainya. Nah, di sini ada poin C, tujuan kunjungan lapangan. Nah, Pak, itu ngisinya per tanggal kah, per desa kah, atau bisa dirangkum? Semuanya boleh, ya, semuanya boleh-boleh saja. Namun intinya isinya harus sebanyak mungkin, sejelas mungkin, dan semantap mungkin lah. Kenapa? Nah, karena form ini adalah salah satu bentuk uji petik juga bagi kita kepada pusat ya, diuji petik kita oleh pusat kepada kita bagaimana kemampuan seorang pendamping baik PD, PLD maupun TA cara mengisi daripada form narasi tersebut. Nah, semakin banyak isinya dan semakin jelas isinya, maka nilainya akan semakin tinggi. Nah, mereka ini adalah bentuk dari salah satu evaluasi mereka juga untuk ke depan sesuai dengan Kepmen 294 ya, itu akan diuji kita sebagaimana kemampuan kita sebagai pendamping. Nah, kalau kita memang mau menjadi pendamping selamanya, maka isilah dengan baik ya tujuannya. Contoh mengisi tujuan, misalnya untuk PLD. Dalam 15 kunjungan itu dia ada kan ada 3 desa, misalnya dia di perbuat desa. Jadi contohnya adapun tujuan kunjungan lapangan dalam 1 bulan ini adalah sebagai berikut. Titik 2. 1, misalnya desa A, ya kan? Nah, pada saat di kunjungan itu isinya misalnya kita fasilitasi perencanaan, maka tujuan fasilitasi perencanaan adalah agar tercapai target dalam penyusunan RKPDes paling lama akhir bulan 10 misalnya, atau akhir bulan 11 ya, atau pertengahan bulan 11. Nah, itu tujuan untuk fasilitasi di perencanaan. Misalnya ada fasilitasi pertanggungjawaban tahap pertama. Nah, tujuannya adalah agar bisa mengejar pencairan tahap kedua. Nah, itu tujuan kita fasilitasi pertanggungjawaban tadi. Jadi harus sesuai dengan tujuan fasilitasi kita ya. Kemudian nah hasilnya, contohnya misalnya hasil fasilitasi perencanaan tadi ya kan. Adapun hasil kunjungan lapangan dalam 1 bulan ini adalah sebagai berikut. 1, desa A, atau 1 ya, desa A. Nah, hasilnya adalah musyawarah perencanaan itu dapat terlaksana dengan baik ya kan, dan target untuk menyelesaikan RKPDes itu sudah mulai tinggal pengesahan contohnya ya kan. Nah, itu diceritakanlah hasil fasilitasi kita atau hasil. Begitu juga dengan misalnya kita kunjungan koordinasi, tujuan koordinasinya apa dan hasil koordinasinya juga apa. Nah, di dalam 15 kali kunjungan itu pada saat kita fasilitasi ada tidak permasalahan? Jika ada, maka bagaimana langkah tindak lanjutnya? Nah, diceritakanlah di sini ya, diceritakan, jangan dikosongkan. Misalnya
dalam 1 bulan ini tidak ada masalah, nggak ada cerita. Kenapa? Untuk perencanaan aja ini udah masalah gitu. Kenapa? Karena seharusnya bulan Juni atau bulan 6 kita sudah mulai, ini udah bulan 8, itu aja udah masalah. Maka permasalahan itu salah satunya adalah keterlambatan dalam melakukan musyawarah perencanaan. Nah, bagaimana tindak lanjut penanganannya? Maka dilakukan percepatan dalam hal musyawarah percepatan, pelaksanaan musyawarah perencanaan dan sebagainya. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak ada cita, nggak ada masalah gitu ya. Semua hidup itu kalau kita cari masalah ada masalahnya. Kemudian rekomendasinya. Nah, rekomendasi itu harus ada ditujukan kepada siapa? Contoh, kepada pemerintah desa atau kepala desa agar segera menyelesaikan RKP, jangan sampai lewat bulan 10 misalnya ya, atau jangan sampai lewat bulan Oktober. Nah, kepada perangkat desa agar selalu membantu dan aktif dalam hal merekap atau mengisi form-form di RKP. Nah, apalagi yang kita fasilitasi. Jadi rekomendasi ditujukan atau ada sesuatu yang kita tujukan kepada kepada TAPM Kabupaten agar bisa hadir ke desa kami untuk melatih dan memfasilitasi RKPDes atau apapun. Nah, atau kepada TAPM Kabupaten agar bisa datang ke desa untuk membantu penyelesaian masalah dan sebagainya. Nah, seperti itulah bahasa rekomendasi. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di form laporan kunjungan lapangan. Setelah kita isi dengan lengkap dan banyak serta jelas, maka tanda tanganilah. Ini tanda tangan kita kawan-kawan ya. Nama kecamatan sesuaikan dan sebagainya. Ya, mungkin itu yang bisa kita jelaskan atau kita sampaikan di form ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.